Allahumma sholli ala Muhammad. Terus jangan sering-sering melanggar ya. Karena sering-sring melanggar itu wataknya kaum Yahudi. Jangan sering-sring mendustakan ayat-ayatnya Allah, karena itu juga wataknya Yahudi. Jangan sampai membunuh para nabi. Sekarang gak ada nabi, adanya para ulama penerus dari para nabi. Jangan sampai bunuh karakternya ya. Jangan sampai bunuh jalan dakwahnya ya. Jangan sampai tutup jalan dakwahnya mereka, karena membunuh karakternya itu juga jiwa-jiwa Yahudi ya. Bantu para ulama-ulama kita dalam berjuang berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jangan malah engkau halang-halangi ulama-ulama Allah, pewaris Rasulullah dalam jalan berdakwah, mengajak kebaikan kepada sesama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa wasi'il rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'al mahbuban fi qulubi 'ibadika. Amin. وجعل وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال لحسن الفعال دائما بلا زوال المبدع بلا مثال فلك الحمد لله والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة. آمين. وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه فنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والسعة وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي
الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nisa 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم وقلنا لكم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warafa'na, dan mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala fawqahum, di atas mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, At-Tura, Jabal Tur, bimitsaqihim, dengan perjanjian mereka, wa qulna, dan kami katakan kepada mereka, wa qulna, dan kami katakan lahum udkhulul baba sujjadan, kepada mereka untuk udkhulul bab, memasuki kalian al-bab, kepada pintu-pintu sujjadan, dengan bersujud. Wa qulna, dan kami katakan lahum, atas mereka, la ta'du fis sabti, janganlah melanggar kalian fis sabti, di hari Sabtu. Wa akhadna, dan kami mengambil kami minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Ini mengisahkan kaum Bani Israel, kaum Yahudi, karena sulitnya mereka menerima keimanan, bahkan karena ingkarnya mereka, kufurnya mereka, sampai tatkala melakukan perjanjian harus dengan hukuman, harus dengan ancaman, harus dengan ditakut-takuti seperti anak kecil, ya. Jadi diangkat tuh Gunung Tur Sinai, Jabal Tur itu adanya di Sinai. Sinai itu termasuk sekarang di Mesir. Diangkat tuh Jabal Tur di atas mereka. Untuk apa? Bimitsaqihim, untuk mengambil perjanjian, untuk supaya mereka itu berjanji untuk beriman, berjanji untuk percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Baru mereka mau berjanji.
berimannya karena terpaksa, makanya mereka pura-pura beriman. Wa qulna, dan kami katakan, lahum, bagi mereka, udhulul bab, masuklah kalian kepada pintu. Pintu apa ini? Pintu Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa atau apa nama lainnya? Baitul Maqdis. Untuk memasuki pintunya, untuk apa? Pintu apa ini yang dimaksud? Pintu taubat. Ya. Sujadan, dengan bersujud. Kalau di syariat dikisahkan bentuk penyerahan mereka, bukti mereka itu menyerah, pasrah mereka dengan perjanjian yang mereka perbuat tatkala memasuki pintu Baitul Maqdis. Pintunya itu enggak terlalu tinggi, jadi harus agak tinggi dikit. Berarti masuknya ke pintu Baitul Maqdis itu dengan menunduk. Kalau kita masuk ke rumahnya orang Jawa dulu, pintu utamanya itu pendek, jadi kita harus menunduk. Menandakan apa? Sujadannya di sini bukan sujud di atas tanah, bukan, tapi sujadan hina, penghormatan, sujadan tahiyah, penghormatan. Wa qulna, dan dikatakan oleh Allah, lahum, bagi mereka, la ta'du fis sabti, janganlah melanggar kalian fi sabti, di dalam hari Sabtu yang mereka sudah sepakati bahwa di hari Sabtu mereka akan beribadah. Jadi Yahudi dulu itu kalau hari Sabtu beribadah seharian full. Wa akhadna minhum, dan mengambil kami minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, betul-betul dibuat perjanjian itu dengan sungguh-sungguh. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap melanggarnya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan. Tatkala memasuki sebuah kota, karena kota yang dimaksud atau desa yang dimaksud sesuai dengan permintaan orang Yahudi, yaitu untuk ditempatkan mereka, diberikan mereka kota atau desa yang penuh dengan buah-buahan, desa yang subur, makmur, ya seperti di Indonesia ini. Tongkat aja ditanam jadi tumbuhnya. Tongkat ditanam, dicepno, tumbuh. Apa itu yang dimaksud? Tongkat apa itu? Tongkat singkong. Singkong itu dicepno tumbuh. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 58. Ini Al-Baqarah 58. Ayat apa? Al-Baqarah 58. Ayo, Al-Baqarah 58. Tak usah dibuka apa itu. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha
haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan naghfir kok diloncat-loncat. Wa kulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazida wasana masa lagi wa idh qulna dkhulu jangan diloncat-loncat lagi. Ayo bisa ayo. Wa kulu jadi tatkala dikatakan kepada Bani Israil wa idh qulna ulul baba sujjadan dikatakan kepada mereka. Oh, qulna gimana? Wa idh qulna cuma digituin aja udah bingung. Ayo. Ayo. Wa idh qulna hadihil Masih Al-Baqarah sudah rela-rela. Wa idh ayo wa idh hadhil qaryata lagi wa idh wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Lagi yang benar.
Wa idkhulu hadhihi qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Jadi tak kala disuruh masuk di sebuah desa, di sebuah kota yang subur makmur, dan suruh makan apa yang ada di dalamnya, dan suruh masuk lewat pintunya namanya pintu taubat. Sujjadan, untuk apa? Bertaubat itu dengan sholat taubat. Sujud maknanya sholat. Kalau bukti kalian bersyukur kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau suruh sujud, kalau suruh sholat, ya. Dan dikatakan kepada kaum Bani Israel, kaum Yahudi itu, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Suruh bertaubat, suruh lepas semuanya. Bukti taubatnya atas dosa-dosanya, disuruh bertaubat, suruh buka semua. Kalau di zaman sekarang suruh terus terang, suruh terbuka, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa sanazidul muhsinin, maka Allah akan menambah kebaikan atas orang yang bertaubat itu. Namun apa yang seharusnya dia hittatun dirubah oleh kaum Yahudi, dirubah oleh Bani Israel dari hittatun menjadi hintatun. Bukan minta ampun kepada Allah, bukan bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa, namun mereka minta adalah hintot. Hintotun itu adalah gandum. Apa maknanya? Minta makanan. Apa maknanya? Minta keduniaan. Jadi orang Yahudi, orang Bani Israel lebih mengutamakan keduniaan daripada akhiratnya. Lebih memilih harta benda daripada pengabdian, keimanan kepada Allah. Ingat itu. Jangan sampai kita sebagai orang yang mukmin, sebagai orang Islam lebih mementingkan keduniaan, silau atas dunia ini. Ingat bahwa hidup di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Kenikmatan yang ada di dunia ini adalah fata morgana, ujian buat kita. Jangan sampai kita tatkala kita bekerja seharian semangat dalam bekerja tapi melupakan ibadah kepada Allah. Tetap akhirat kita nomor satukan. Waktunya sholat, waktunya ada azan, nengok cari masjid, sholat berjamaah. Ya. Jangan sampai kita silau terhadap gemerlapnya dunia, karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Jangan sampai kita
tertipu dengan gemerlapnya dunia yang hanya sementara ini. Jangan sampai saking kita asiknya mengejar dunia, kita meninggalkan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, katanya ingin diberi rezeki yang barokah oleh Allah dengan cara bekerja keras, namun kita kadang meninggalkan Allah yang maha memberi rezeki, ya. Katanya biar rezekinya barokah, biar rezekinya melimpah ruah, biar rezekinya membawa kedamaian dalam hidupnya, biar rezekinya menjadi kendaraan untuk menuju ridhonya. Namun kenyataan rezeki yang kita cari, yang kita usahakan, kadang menambah diri kita jauh dengan Allah, lupa beribadah kepada Allah. Jangan sampai itu terjadi. Itu namanya pengkhianatan kepada Allah. Rezekinya dari Allah, kita hanya menjemputnya, mengusahakannya saja, namun kenyataannya kita jauh meninggalkan Allah. Berangkat pagi tanpa sholat subuh, duhur istirahat makan tanpa sholat duhur, waktu asar dalam perjalanan, sampai rumah maghrib kecapean, jadi gak sempat untuk sholat. Habis makan istirahat sebentar ketiduran, moro-moro sudah pagi lagi. Jadi sholat yang 5 waktu, kewajiban kita sholat 5 waktu hilang demi mengejar dunia, ya. Pasti orang yang sudah silau dengan gemerlapnya dunia bagaikan seekor laron, ya. Laron tatkala ada terang benderang, dia akan dekati dengan sekuat tenaganya. Tak tahunya yang didekati mengandung panas yang luar biasa, menyilaukan, akhirnya laron jatuh tercukir ke bumi, gak punya sayap. Untuk mendekat lagi ke pusat cahaya sudah tidak bisa, ya. Sudah terjungkir, jatuh hina di atas dunianya sendiri. Yang diharapkan kebahagiaan malah yang diperoleh penderitaan, penyesalan. Syukur masih diberi umur panjang oleh Allah. Sebelum nafas di kerongkongan, sebelum nafas sampai kerongkongan, masih pintu taubat baginya masih terbuka lebar dari Allah. Makanya sampai jangan silau terhadap gemerlapnya dunia. Karena kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanya fata morgana. Umur gak ada yang tahu, ya. Muda mati, ya. Anak-anak mati, tua mati, ya. Tukang pijit mati, ya. Masih muda, masih umur 38 sudah mati. Semoga husnul khotimah, ya. Makanya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, buat samu tatkala kita menghadap Tuhan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, buat samu tatkala kita menghadap Tuhan. Gak usah kita ditakut-takutin dengan penderitaan. Gak usah kita ditakut-takutin sebagai orang yang beriman. Gak usah kita itu ditakut-takutin dengan adanya neraka. Gak usah kita takut-takutin dengan adanya siksa neraka.
Gak usah kita diberi kabar gembira di luar surga, sehingga tatkala kita beribadah karena kita takut akan neraka, tatkala kita beribadah karena kita menginginkan surga. Bukan itu yang dimau Tuhan, tapi yang dimau Tuhan adalah cinta. Tatkala kita beribadah kepada Allah dengan cinta, karena yang memberi cinta adalah Allah. Kita katanya mau cinta, mau dicintai oleh Allah. Tatkala kita beribadah, kenapa kita takut akan neraka? Tatkala kita ibadah, kenapa kita pamer menginginkan surga? Itu bukan cinta. Allah itu maha mencinta. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa kita sebagai hambanya, bentuk kita berterima kasih kepada Allah dengan cara beribadah, dengan cara sholat, masih kita menginginkan surga, masih kita ibadahnya takut akan neraka. Ya. Katanya siapa itu? Katanya siapa? Rumi itu loh, siapa? Siapa? Hah? Siapa? Bukan Jalaluddin Rumi. Yang perempuan itu loh, siapa? Adawiyah. Robi. Hah? Robiatul Adawiyah. Ya Allah, katanya Robiatul Adawiyah, ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau karena takut akan neraka, bukalah neraka selebar-lebarnya untuk aku. Masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surga, tutup pintu surga untukku. Namun apabila aku beribadah karena penuh cinta kepada Engkau, jangan Engkau lari dari pandanganku. Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena kita takut akan neraka. Kita beribadah kepada Allah bukan karena takut akan neraka. Kita beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surga, tapi karena kita beribadah kepada Allah karena kita cinta. Itulah cinta. Cinta itu memberi tanpa berharap kembali. Kalau sampai beribadah karena cinta tapi mengharap sesuatu supaya dijauhkan dari neraka, didekatkan dengan surga, itu bukan cinta namanya. Itulah hawa nafsu. Sampean kalau memberilah dengan cinta, memberilah dengan ikhlas tanpa berharap kembali, apalagi mengharap tambahan. Kalau aku memberi 1 dapat 10, itu udah pasti, tapi nggak usah diharap-harap. Ya, itu udahlah kebaikannya Allah. Wa sanazidul muhsinin. Allah akan tambah kebaikan kalau kita bersyukur, kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, Allah akan tambah kebaikan untuk kita. Kalau kita bersyukur juga Allah akan tambah kenikmatan untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Ingat, tapi kalau kita kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, Allah peringatkan bahwa azabnya Allah sangatlah pedih. Ya. Jadi kalau kita ingin beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan cinta. Kalau kita sholat, zikir, puasa, haji, zakat, semuanya ibadah kita lakukan karena mengharap ridho dari Allah, bukan karena ingin dilihat manusia. Beribadahlah dengan penuh cinta kepada Allah, beribadahlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Jangan kita tukar ibadah kita
dengan gemerlapnya dunia. Jauh pengkhianatannya kita kepada Allah yang memberi rezeki Allah. Namun tatkala kita disuruh ibadah kepada Allah, diperintahkan ibadah kepada Allah, itu untuk semuanya kebaikan untuk kita, malah kita menjauh dari Allah, menjauh dari masjid-masjidnya Allah. Na'udzubillah. Ya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujadan. Dikatakan oleh Allah kepada mereka untuk memasuki bab, pintu. Ada yang bilang pintu Baitul Maqdis. Ada yang bilang adalah pintu taubat. Kita sujadan, kita bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa qulna lahum, dan dikatakan juga kepada mereka, la ta'du fis sabti, janganlah engkau melanggar perjanjian di dalam hari Sabtu. Katanya mau ibadah. Yahudi dulu ibadahnya hari Sabtu, tapi melihat tatkala lewat di pantai ada pesta ikan-ikan di sana, ikan-ikan yang besar-besar. Karena tahu ikan itu bahwa hari Sabtu gak ada orang nelayan, gak ada orang yang mancing, tapi dilanggar oleh Yahudi. Kaum Yahudi di hari Sabtu mereka adalah nelayan, mereka melemparkan jaring, perangkap ikan di sana. Mereka melanggar perjanjiannya itu. Wa akhadna minhum, padahal Allah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Awas yo, kalau ndak gunung Tur ini aku timpakan kepadamu, itu hanya pura-pura nakut-nakutin, karena masih mualaf, ya. Karena masih anak-anak, ya. Belum dewasa takutin. Jom, kalau kamu main HP dulu matanya akan hitam, takut. Kalau sampai sudah paham, gak usah takutin. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk kebaikan kita. Semua yang dilarang oleh Allah juga untuk kebaikan kita. Itulah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. La ta'du fi sabti, dan jangan engkau melanggar di hari Sabtu. Namun kaum Yahudi melanggar. Walaqad alimtumul, Al-Baqarah jam, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Lagi walaqad alimtumul gimana? Faqulna lahum walaqad ayo Faqulna lahum lakum apa lahum? Kunu iradatan khosin. Jadi tatkala kaum Yahudi, kaum Bani Israel, kaum Yahudi ini melanggar perjanjian di hari Sabtu, katanya mereka mau ibadah di hari Sabtu, namun mereka melanggarnya. Apa yang dikatakan Allah kepada mereka? Kunu iradatan khosin. Jadilah kalian kera-kera yang hina, ya. Hanya sampean kalau lebih rakus terhadap dunianya, rakus terhadap harta benda sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah, kalian hakikatnya adalah kera-kera yang hina di hadapannya Allah. Ada mental kera. Mana kera?
rakusnya. Kera itu rakus. Makanya sampai jangan ada mental-mental Yahudi di dalam jiwa kalian, mental-mental kera, mental-mental tamak rakus, sehingga gemerlapnya dunia juga menyilaukan, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu terjadi ya. Kerja, namun tatkala waktunya ibadah, beribadah. Karena semua yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita syukuri. Minimal kita syukuri dengan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai kita berani meninggalkan waktu yang 5, karena asal usulnya sholat waktu yang 5 itu sama seperti asal usulnya kejadian manusia. Gimana hadisnya? Gimana hadisnya? Jangan berani engkau meninggalkan waktu yang 5, sholat fardu yang 5 maksudnya, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu itu sama seperti kejadian penciptaan manusia. Wa aqimi sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi dirikanlah sholat, karena sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Kitaban mauquta, sudah ditetapkan waktunya sesuai dengan penciptaan manusianya. Subuh 2 rakaat, kejadian duhur dan kubul. Duhur 4 rakaat, kejadian tangan 2 kaki 2. Asar 4 rakaat, kejadian bahu 2, ger dan dada. Maghrib 3 rakaat, kejadian lubang hidung 2, mulut 1. Isya 4 rakaat, kejadian mata 2 dan kuping 2. Jadi sudah sempurna. Tatkala kita mengerjakan, mendirikan sholat yang 5 waktu, itu semua mensyukuri kejadian kesempurnaan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan sholat yang 5 waktu menandakan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa jasad yang sempurna. Gimana? La yudrikuha ila waqtil khamsi ala waqtil khamsi wa asluhu sawa'un atau sawa'un terus betul. Sawa'un aslun apa aslin nasi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani-berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu sama dengan asal usulnya kejadian manusia. Semuanya diciptakan min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktunya. Sampai paham, sholat duhur mensyukuri tangan 2, kaki 2, inilah jadi wasilah buat kita
tatkala kita menjemput rezekinya Allah dengan adanya tangan dua, kaki dua, semuanya dipermudah oleh Allah ya. Bayangkan sampean gak punya tangan, gak punya kaki, ada loh, ada, tapi mereka sulit untuk menjemput rezekinya. Makanya sampean syukuri ya, syukuri mempunyai tangan dua, kaki dua, disyukuri ya. Jangan malah dibuat yang maksiat kepada Allah. Bahkan yang kemarin ada yang putus asa di jembatan UB ya, jembatan Soekarno-Hatta, lompat bunuh diri, matinya mati kafirnya, gak mensyukuri nikmat. Makanya pesantren itu dibutuhkan ya. Pesantren pendidikan yang menanamkan keimanan kepada Allah, memantapkan tauhid itu dibutuhkan. Jangan dekatkan anak-anak kita dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Akhirnya yang dilihat yang gak senonoh, yang gak pantas dilihat ya. Drama-drama yang gak pantas, drama-drama pacaran, putus pacaran, terus bunuh diri, ditiru ya. Dekatkan anak cucu kita dengan masjid, dekatkan anak cucu kita dengan Al-Quran, dekatkan anak cucu kita dengan ulama ya. Semuanya itu ada di pondok pesantren ya. Carilah guru, carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang penuh cinta ya. Carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang penuh cinta. Carilah ulama yang gimana? La yang gimana? Ulama yang duru ilal ummah bi ainir rahmah. Carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh cinta, penuh kasih dan sayangnya. Jadi nggak usah sampai kita ditakut-takutin masuk neraka, nggak usah. Kita diiming-imingi akan mendapatkan surga, gak usah itu. Kalau dalam beribadahlah kita dengan penuh keikhlasan, beribadahlah kita dengan penuh cinta kepada Allah ya. Mengharap ridho dari Allah ya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu karena itu adalah perbuatan dari hawa nafsu kita, bahkan kita malah melanggarnya yang sudah kita janjikan di awal kejadian kita. Akhirnya kita melanggarnya. Setelah disempurnakan tangannya, disempurnakan kakinya, disempurnakan kejadian kepala sampai ujung kakinya, terus kita melanggarnya. Berarti kalau kita melanggar apa yang sudah kita perjanjikan dengan Allah, berarti kita di hadapan Allah adalah kera-kera yang hina, bunuh iradatan khosimin. Na'udzubillah. Jangan sampai kita di hadapan Allah menjadi kera-kera yang hina, baik di depan manusia, namun di hadapan Allah kita berupa, hakikatnya berupa kera-kera yang hina ya. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka dihukumlah kaum Yahudi itu naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar mitsaqahum, perjanjiannya mereka. Dan mereka juga dihukum karena wa kufrihim bi ayatillah, mereka juga kufur mereka bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan kitab Taurat mereka juga ingkar, kafir, gak percaya.
wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin, dan mereka juga dihukum oleh Allah karena mereka membunuh para nabi-nabinya bi ghairi haqq, tanpa kebenaran. Nabi siapa? Nabi siapa yang dibunuh oleh Yahudi? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan mereka dihukum oleh Allah juga. Wa qaulihim qulubuna ghulf, tatkala mereka berkata mereka qulubuna ghulf, pintu hati kami sudah tertutup. Bal tauba Allahu 'alaiha, maka sungguh-sungguh Allah mengunci hati mereka bi kufrihim, karena kekafirannya mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak akan beriman mereka illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ini Allah yang dawuh, Allah yang bilang kalau mereka kaum Yahudi kebanyakan mereka adalah kafir. Walaupun ada yang masuk Islam, itu pun jumlahnya hanya sedikit, karena mereka sudah banyak pelanggaran yang mereka dustakan, yang mereka langgar. Disuruh beriman kepada kitab, mereka enggak beriman, kufur mereka. Disuruh pada hari Sabtu untuk beribadah, mereka melanggar. Hari Sabtu bukan untuk ibadah, malah untuk mencari ikan. Disuruh menghormati, memuliakan, mematuhi, taat kepada para nabi, malah para nabi jadi dibunuh. Bahkan mereka dengan sombongnya, mereka dengan congkaknya, qulubuna ghulf, wa qaulihim, mereka berkata qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup. Bal tauba Allah, maka sungguh-sungguh mengunci siapa Allah 'alaiha, atas hati mereka. Bi kufrihim, disebabkan karena kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak akan beriman mereka illa qalila, hanya sedikit. Keimanannya hanya sedikit. Boleh kuantitas, juga boleh kualitasnya. Kuantitasnya hanya sedikit yang masuk Islam. Kualitasnya keimanannya hanya kecil, sedikit saja keimanannya kepada Allah. Percayanya kalau ditampakkan, kalau dibuktikan. Setelah dibuktikan, mereka tetap melanggar. Makanya tatkala kaum Yahudi ini yang ada di Madinah menyual kepada Kanjeng Nabi, bertanya atau meminta kepada Kanjeng Nabi, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ini sudah terjadi pada zamannya Kanjeng Nabi Musa, lebih ekstrim malah mereka meminta kepada Kanjeng Nabi Musa, wa qalu arinallaha jahratan, maka mereka minta kepada Kanjeng Nabi Musa untuk memberikan Allah secara nyata. Gimana mau melihat Allah, melihat matahari saja kita tidak mampu ya. Kalau ingin tahu siapa Allah, kalau ingin memandang wajahnya Allah, pandanglah dengan penuh cinta. Maksudnya dengan apa? Bukan pakai mata zahir, tapi pakailah mata batin kita, mata hati kita, itu cinta. Kalau ingin melihat Allah, pakailah mata hati yang penuh cinta. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ingin melihat Allah, pakailah cinta. Kalau ingin lihat Allah pakai mata, Kanjeng Nabi Musa saja tidak sanggup, apalagi kita ya. Terus jangan sering-sering melanggar ya. Karena sering-sering melanggar itu wataknya kaum Yahudi. Jangan sering-sering mendustakan ayat-ayatnya Allah, karena itu juga wataknya Yahudi.
Jangan sampean membunuh para nabi. Sekarang nggak ada nabi. Adanya para ulama penerus dari para nabi. Jangan sampean bunuh karakternya ya. Jangan sampean bunuh jalan dakwahnya ya. Jangan sampean tutup jalan dakwahnya mereka. Karena membunuh karakternya itu juga jiwa-jiwa Yahudi ya. Bantu para ulama-ulama kita dalam berjuang berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jangan malah engkau halang-halangi ulama-ulama Allah, pewaris Rasulullah dalam jalan berdakwah, mengajak kebaikan kepada sesama ya. Wa qadlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin, dan mereka kaum Yahudi membunuh para nabinya. Kalau sekarang sudah tidak ada nabi, yang ada adalah para ulama, para pewaris dari para nabi. Jangan engkau bunuh karakternya dengan engkau memfitnahnya ya. Jangan engkau buntu jalan dakwahnya karena dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan engkau sombong wahai hamba Allah dengan berkata wa qaulihim qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Kalau kalian sudah bicara seperti itu, bal tauba Allahu 'alaiha, maka sungguh-sungguh mengunci siapa Allah atas hati mereka. Dikarenakan apa? Bi kufrihim, karena kekafiran mereka kafir karena mereka sombong atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sombong tatkala diberi harta yang melimpah, mereka sombong. Tatkala mereka dimuliakan juga mereka sombong. Tatkala mereka juga pintar juga mereka sombong. Bahkan dulu raja-raja kaum-kaum sebelumnya juga pada sombong. Ingatlah, kesombongan itu pasti dibinasakan oleh Allah. Raja Fir'aun sombong karena kekuasaannya dibinasakan oleh Allah. Qarun sombong karena kekayaannya juga dibinasakan oleh Allah ya. Maka jangan sampai kita berkata dengan kesombongan kita, hati kami sudah tertutup, gak usah kamu berdakwah untuk aku, gak usah kamu kandani aku pinter. Itu maknanya tertutup itu seperti itu. Merasa lebih pinter, merasa lebih paham, merasa lebih bertakwa, merasa lebih beriman, sehingga tatkala ada orang memberi masukan, memberi nasihat, mereka menutup hatinya. Kalau sampai keluar itu dari lisannya, bal tauba Allahu 'alaiha, sungguh Allah akan mengunci hati mereka bi kufrihim, karena kekafiran mereka, karena kesombongan mereka. Fala yu'minuna illa qalilan, maka tidaklah beriman mereka kecuali sedikit atau kecil keimanannya mereka itu. Biasanya orang Yahudi itu mudah putus asa ya, mudah mencari jalan pintas supaya sugih, langsung ke gunung kawi ya. Semoga untuk mendapatkan kekayaan memberi tumbal ke gunung kawi. Makanya banyak anaknya yang kesateng gitu ya, yang kurang sempurna karena sudah mengikat perjanjian dengan makhluk yang ada di sana itu. Na'udzubillah. Ada juga di sebuah hutan, nggak tahu hutan di mana, apa di Banyuwangi atau di mana, Alas Purwo namanya. Banyak di situ kera-kera di situ itu. Anaknya ada yang mati, terus jiwanya menjadi kerahnya. Itu bentuk kesugihan juga. Kalau orang tuanya datang ke Alas Purwo, bawa pisang, bawa kacang, bawa baju, kera yang jelmaan dari anaknya itu akan turun dengan menangis ya. Untung sampeannya nggak ditumbal oleh orang tuanya. Nangis anaknya dengan berupa kera itu turun mendekati ayah ibunya, kasihkan kacangnya, dikasihkan pisangnya, dikasihkan baju juga. Kera itu menangisnya, kok tega awakmu bapakku, ibuku, menumbalkan aku ya, demi
kekayaan dunia demi silaunya mereka terhadap dunia. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian. Nggak usah pakai tumbal-tumbalnya, anaknya nggak usah dibuat tumbalnya. Na'udzubillah, istrinya dibuat tumbal, anaknya yang masih kecil dibuat tumbalnya. Na'udzubillah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digolongkan terhadap hamba-hambanya yang kuat akalnya, kuat imannya, dan juga kuat kekayaannya, sehingga kita tatkala diberi kekuatan itu oleh Allah, kita bisa bermanfaat kepada sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Gimana hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.